sama aku, Sasi Karana, Cabi, dan Ceria. Teman-teman, hari ini kita kembali akan membedah suatu karya sastra. Nah, kali ini menggunakan teori apa ya? Like, komen, dan subscribe. Jadi teman-teman, kita akan membedah karya sastra menggunakan teori feminisme. Dan aku akan membedah novel The Secret Mother karya Banyu Sastra yang diterbitkan pada tahun 2009 dengan menggunakan teori feminisme. Teori feminisme menurut Wahyuning Tias merupakan persamaan antara laki-laki dan perempuan di bidang politik, ekonomi, dan sosial atau kegiatan terorganisasi yang memperjuangkan hak-hak kepentingan perempuan. Feminis ini berarti berhubungan dengan konsep sastra feminisme, yaitu studi yang mengerahkan fokus analisisnya pada perempuan. Jika selama ini dianggap dengan sendirinya bahwa mewakili pembaca dan pencipta dalam sastra barat adalah laki-laki, maka kritik sastra feminisme menunjukkan bahwa pembaca perempuan membawa persepsi dan harapan ke dalam pengalaman sastranya. The Secret Mother. Yang pertama adalah tokoh Marni. Tokoh wanita yang pertama kali muncul dalam novel The Secret Mother adalah Marni. Marni merupakan istri dari seorang yang kasar dan pemabuk yang bernama Salman. Kesenjangan gender yang dialami oleh Marni dapat dilihat dari penggalan berikut ini. Kerja? Sekarang cari kerja susah goblok. Perempuan sialan. Aku mau mabuk atau tidak, itu urusanku. Mulutnya yang bau anggur mendekat pada wajah Marni. Tangannya mencengkram rambut hingga wajah Marni tengadah ke atas. Marni memekik kesakitan. Nah, berdasarkan teks tersebut, terlihat bahwa tokoh Marni sering menerima perlakuan kasar dari suaminya, Salman. Perlakuan kasar tersebut sering terjadi karena faktor kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan. Salman memandang istrinya sebagai perempuan yang lemah, sehingga ia berani berbuat kasar pada istrinya tersebut. Namun, Marni bisa bangkit dan berhasil menaikkan kesetaraan gender yang dapat dilihat dari penggalan berikut ini. Saat beliau masih hidup, almarhumah pernah mengamanatkan bantuan padaku. Aku diamanatkan melanjutkan tugas beliau. Sebenarnya aku merasa tak enak hati karena aku orang baru di sini dan Bu Farida memberikan kepercayaan kepadaku. Aku hanya ingin baiknya saja. Kita harus renungkan kembali bertiga. Bagaimana baiknya? Gimana menurut Mama dan Bibi? Tanya Marni membuka percakapan. Berdasarkan penggalan cerita di atas, terlihat bahwa tokoh Marni bangkit dari ketidakadilan gender yang menimpanya. Pada akhirnya, cerita Marni berhasil meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan menaikkan kesejahteraan sebagai perempuan dengan menjadi pemimpin panti asuhan di mana dia dulu menitipkan bayinya dan bekerja sebagai pembantu di sana. Analisis feminisme yang kedua yaitu pada tokoh Rusmiati. Ia adalah seorang janda yang hidup dari penghasilan sebagai tukang pijat. Pada suatu hari ia mendapat tawaran untuk memijat seorang ustadz di kampungnya. Namun, kenyataannya yang terjadi tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Ia harus menerima perlakuan tidak pantas dari ustadz tersebut. Ia hampir saja diperkosa dan untuk membela dirinya ia terpaksa membunuh ustadz tersebut. Nah, nilai feminisme yang terdapat pada cerita tokoh ini dapat dilihat dari penggalan berikut. Aku seorang janda, Mar. Aku tak punya anak. Cerita Rusmiati pada Marni. Rasa sakit, marah, dan kalut mengambang di matanya. Kejadian itu demikian segar dalam ingatannya kini. Di kampungku ada seorang ustadz yang dihormati masyarakat. Aku seorang pemijat, Mar.
Suatu ketika Ustadz itu memanggilku untuk memijat kakinya yang kesleo. Kamu tahu apa yang dilakukannya padaku? Berdasarkan penggalan teks tersebut, tergambar bahwa tokoh Rusmiati merupakan tokoh wanita yang dianggap hina karena pekerjaannya sebagai tukang pijat. Di dalam anggapan masyarakat, perempuan yang bekerja sebagai tukang pijat sering sekali mendapat perlakuan tidak baik, khususnya dari pelanggan laki-laki. Sehingga tokoh Rusmiati dipandang hina oleh masyarakat sekitar. Analisis feminisme yang ketiga yaitu dari tokoh Item. Ia adalah seorang istri yang masuk penjara karena telah membunuh suaminya. Kisah itu bermula saat suaminya pulang bekerja dan Item menemukan surat cinta pada saku celana suaminya. Seketika pertengkaran terjadi hingga akhirnya Item membunuh suaminya. Yang sebenarnya terjadi, Item tidak sengaja membunuh suaminya karena Item ingin membela diri, seperti yang terdapat pada penggalan berikut ini. Ia meninjuku sekuatnya sampai mulutku berdarah. Seperti kesetanan kami bertengkar hebat, segala perabotan aku banting. Suamiku tambah merang, ia mengambil botol cuka dan membenturnya ke kepalaku. Aku yang tak berdaya hampir pingsan. Aku berusaha untuk tetap berdiri. Seperti kesetanan, aku mendorong meja tulis yang ada di depannya hingga aku membunuhnya. Nah, berdasarkan penggalan tersebut, terlihat bahwa suami Item memulai pertengkaran dengan meninju mulutnya hingga berdarah. Ia melakukan kekerasan pada perempuan karena faktor kesenjangan gender, yaitu sikap menganggap fisik perempuan lebih lemah dari sikap laki-laki, hingga akhirnya ia berani berbuat kasar pada istrinya sendiri. Dan untuk melawan ketidakadilan gender tersebut, Item membalas perbuatan suaminya dengan menjepit suaminya dengan meja hingga membunuh suaminya. Analisis feminisme yang terakhir yaitu dari tokoh Bu Solehah. Beliau adalah seorang perempuan yang ditinggal mati suami dan anaknya. Kemudian Bu Solehah berjuang untuk menghidupi dirinya dengan bekerja sebagai sinden dan sering sekali dikucilkan oleh masyarakat setempat karena dianggap seperti perempuan gampangan. Gambaran feminisme dari kisah Bu Solehah dapat dilihat dari penggalan berikut. Setelah suami dan anakku meninggal, selain tukang cuci, aku juga jadi seorang sinden. Kau tahu betapa risau bekerja seperti itu? Aku pulang malam. Orang-orang menganggapku perempuan gampangan. Itu menyakitkan, Ros. Aku ingin lepas dari pekerjaan itu. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku bisa mengumpulkan uang untuk membeli tanah, sampai aku bisa buka kios kecil-kecilan. Tapi jangan kau lihat kecilnya, sebab ini sangat berarti bagiku. Nah, pada kisah Bu Solehah tersebut, dia dikucilkan oleh masyarakat setempat karena pekerjaannya. Namun, Bu Solehah dapat bangkit karena dia tidak sanggup lagi selalu dikucilkan oleh masyarakat. Dia memulai usahanya dengan membuka kios kecil-kecilan. Jadi sebenarnya cerita dari setiap tokoh ini saling berhubungan. Ibu Solehah ini bercerita kepada Rusmiati, yang mana Rusmiati pun telah dibangkitkan oleh Marni. Tokoh Marni tadi yang menjadi pemeran utama pada novel ini, yang mana Marni telah berhasil meningkatkan kesejahteraan wanita. Nah, jadi teman-teman, itulah pembahasan kita mengenai teori feminisme di dalam novel The Secret Mother. Mudah-mudahan teman-teman dapat mengambil manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.